Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara setting channel YouTube di HP Android. Buat yang YouTube-nya menggunakan HP Android ya, kita satu server teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mempraktekannya nanti ya. Kenapa kita harus setting channel YouTube kita? Tujuannya itu untuk memaksimalkan channel kita dalam mendapatkan viewer dan juga subscriber ya teman-teman. Jadi dalam kita men-setting channel itu ya, ada dua bagian yang harus kita setting teman-teman. Yang pertama itu setting tampilan, dan yang kedua setting secara sistem. Kita men-setting secara tampilan itu tujuannya agar tampilan channel kita itu menarik di mata penonton. Dan yang kedua, kita men-setting secara sistem itu tujuannya agar sistem di YouTube itu sendiri paham tentang channel kita. Begitu ya. Jadi dua bagian ini memang harus benar-benar kita setting ya untuk memaksimalkan channel YouTube kita. Jadi pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara men-setting tata letak channel YouTube kita. Nah, tata letak channel YouTube ini sangat penting sekali buat kita setting ya teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar penonton itu bisa lebih paham isi dari channel kita ya. Apa sih yang dibahas dari video kita? Dan kita bisa menawarkan semua video kita di situ ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Ketika orang itu berkunjung ke channel kita, nantinya orang itu akan melihat semua video kita di bagian sini ya. Nah, dan juga semua playlist-playlistnya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, untuk men-setting tata letak channel YouTube kita, yang pertama kita buka aplikasi Google Chrome ya. Jadi kita akan men-setting dari aplikasi Google Chrome teman-teman. Oke, kita buka aplikasi Google Chrome-nya. Nah, kemudian di sini kita ketikkan saja studio.youtube.com. studio.youtube.com ya. Oke. Jangan lupa teman-teman ubah tampilannya ke situs desktop dulu ya. Teman-teman bisa klik di bagian sini. Kemudian kita checklist di bagian situs desktop ini ya, teman-teman. Nah, pastikan juga teman-teman sudah login ya di sini. Jika teman-teman belum login, teman-teman bisa login dulu di bagian sini ya. Di bagian akun ini teman-teman nanti bisa login dengan akun YouTube teman-teman. Oke. Kemudian untuk cara men-settingnya bagaimana? Teman-teman bisa lihat di bagian samping kiri ini ya. Di sini ada menu-menu. Kita scroll saja dan kita pilih menu yang ini ya teman-teman. Penyesuaian ini. Di bawahnya logo dolar ya. Oke, kita klik. Kemudian kita akan diarahkan di tampilan seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada tulisan sorotan video. Tambahkan video ke bagian atas halaman beranda channel Anda. Nah, kita bisa lihat di bagian sini ya. Nah, di bagian tata letak ini ya, kita diminta untuk menambahkan beberapa video ya ke bagian halaman beranda channel kita. Yang pertama, cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Jadi kita bisa tambahkan video untuk nanti ditampilkan ke pengguna atau calon subscriber kita ya yang belum subscribe ke channel kita. Kita bisa memilih ya video mana yang akan kita tampilkan di bagian sini. Ini contohnya saya menampilkan video saya yang ini ya, gaji YouTuber pemula ini. Nah, jika belum ditambahkan, tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Jadi belum ada videonya. Teman-teman bisa menambahkannya dengan cara tambahkan ini saja ya, klik tambahkan. Kemudian bisa pilih video mana yang ingin teman-teman tambahkan dan ingin teman-teman tampilkan ke calon subscriber teman-teman ya, ke orang-orang yang belum subscribe di channel teman-teman. Saya sarankan di sini teman-teman tampilkan video yang paling menarik ya. Sebagai contoh saya akan menampilkan video saya yang ini. Kita klik saja dan akan muncul di bagian sini teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, video unggulan untuk subscriber yang kembali. Nah, video unggulan untuk subscriber yang kembali ini adalah video yang ditampilkan kepada orang yang sudah subscribe channel kita. Jika belum ditambahkan, tampilannya sama seperti tadi teman-teman. Seperti ini ya. Kita tinggal menambahkan saja ya, kita klik tambahkan dan pilih video mana yang ingin teman-teman tambahkan. Seperti contoh di sini saya ingin menambahkan video saya yang ini ya, panduan lengkap jadi YouTuber. Nah, akan tampil di bagian sini teman-teman. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jika orang membuka channel kita,
Jika orang yang sudah subscribe, itu akan dimunculkan video ini di beranda awal. Dan jika orang yang belum subscribe, itu akan dimunculkan video yang ini ya, yang gaji YouTuber ini. Contohnya seperti ini ya. Saya buka YouTube saya. Kemudian saya cari dulu ya channel saya yang tadi, Sinau YouTube. Nah, ini ya teman-teman, Sinau YouTube. Dan di sini karena saya sudah subscribe, berarti video yang ditampilkan itu akan video yang kedua tadi ya. Nah, ini kan panduan lengkap jadi YouTuber. Seperti itu teman-teman. Dan jika saya belum subscribe, ini coba saya unsubscribe dulu ya. Video yang akan ditampilkan itu akan berbeda. Nih, saya refresh dulu coba. Ini saya belum subscribe ya teman-teman. Coba video yang akan ditampilkan itu akan berbeda. Nah, ini ya, gaji YouTuber. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tadi yang kita setting di bagian ini, nah ini akan muncul seperti tadi ya teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya ya. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada bagian unggulan ya teman-teman. Sesuaikan tata letak halaman beranda channel Anda dengan maksimal 12 bagian. Nah, YouTube itu sudah menyediakan ya 12 bagian ya untuk kita menempatkan video kita di bagian tersebut. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan ya? Karena ini fungsinya untuk kita mempromosikan video kita juga di beranda kita, supaya nanti penonton itu bisa melihat video-video kita yang lain ya, teman-teman. Contohnya di sini ya, saya menambahkan yang pertama ada video populer. Kemudian yang kedua ada gaji YouTuber pemula. Ini playlist ya. Saya menambahkan playlist di sini. Kemudian yang ketiga ada tips dan strategi YouTube. Kemudian ada banyak lagi ya, cara dapat subscriber, cara jadi YouTuber ya, update terbaru YouTube, cara setting channel, dan video short ya. Teman-teman bisa menambahkan ini di bagian sini ya. Nah, tambahkan bagian ini. Klik saja tambahkan bagian, dan kemudian teman-teman bisa pilih nih. Jika teman-teman mau menambahkan video teman-teman bisa klik bagian ini ya. Nah, nanti yang muncul di sini itu adalah video teman-teman ya. Semua video teman-teman nih ya, bagian video ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan lagi seperti ada video yang paling populer. Ini sudah saya tambahkan ya. Video singkat sudah saya tambahkan. Teman-teman juga bisa menambah live sekarang, live streaming teman-teman ya. Sekarang live streaming, sebelumnya juga live streaming yang akan datang. Seperti itu, bisa ditampilkan di beranda teman-teman tadi ya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa menambahkan satu playlist yang dibuat, beberapa playlist ya. Playlist yang dibuat itu semua playlist yang ada di channel teman-teman ya. Beberapa playlist ini teman-teman bisa pilih nanti beberapa playlistnya. Nah, untuk satu playlist ini hanya satu playlist yang teman-teman tentukan ya. Contohnya seperti saya ini, saya menambahkan satu playlist saya ya. Jadi saya pilih satu playlist saya gaji YouTuber pemula seperti itu. Kemudian untuk yang di bawahnya channel ini ya. Nah, subscription ini orang yang teman-teman subscribe ya, channel yang teman-teman subscribe. Nah, untuk channel unggulan ini adalah channel yang teman-teman pilih. Nanti di bagian channel unggulan akan tampil ya teman-teman. Nah, di sini saya contohkan untuk menambahkan satu playlist ini ya. Kita klik saja satu playlist jika teman-teman ingin menambahkan satu playlist. Jika teman-teman mau menambahkan semua playlist, bisa klik bagian yang playlist yang dibuat ini ya. Contohnya saya mau menambahkan satu playlist. Nanti teman-teman bisa pilih playlist yang teman-teman buat di sini akan tampil ya. Teman-teman bisa pilih salah satunya, playlist yang mana yang ingin teman-teman tambahkan. Nah, ini ya. Sebagai contoh, saya mau menambahkan playlist saya yang ini, motivasi YouTuber pemula ini. Kita klik saja dan akan tertambah di bagian bawah sini teman-teman. Nah, ini ya, motivasi YouTuber pemula. Dan di sini kita juga bisa mengatur ya teman-teman, mana sih yang akan ditampilkan di bagian teratas ya. Playlist mana yang akan kita tampilkan di bagian teratas, ataupun video mana yang akan kita tampilkan di bagian teratas. Nah, untuk saran saya, untuk video yang tampilkan di bagian teratas itu adalah video yang terpopuler ya. Nah, ini video populer. Teman-teman bisa tambahkan di bagian ini, tambahkan bagian, kemudian klik saja video populer nih.
Nah, video populer ini isinya adalah video-video kita yang view-nya itu paling banyak, teman-teman. Jadi akan tampil di bagian sini ya. Intinya nanti di sini teman-teman bisa atur sendiri ya, tata letak dari semua video teman-teman. Bisa diatur sesuai selera teman-teman ya. Nah, nantinya akan terlihat seperti apa di channel kita. Oke, kita save dulu ya. Kita publikasikan, jangan lupa jika sudah diatur kita klik publikasikan. Kemudian kita coba lihat ya tampilannya di channel kita. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jika orang berkunjung ke channel kita ya, orang akan melihat pertama video tadi ya, buat yang sudah subscribe dan buat yang belum subscribe ya. Tinggal teman-teman memilih video yang mana. Kemudian di bawahnya tadi upload populer ya. Karena saya yang pertama ini menambahkan video upload populer yang paling banyak peminatnya ini ya, saya tambahkan di bagian awal. Kemudian di bawahnya ada gaji YouTuber ya. Kemudian di bawahnya lagi ada tips dan strategi YouTube. Di bawahnya lagi ada cara dapat subscriber YouTube dan seterusnya ya teman-teman. Jadi semua yang kita tambahkan di bagian tadi akan muncul seperti ini ya di channel kita. Jadi ketika ada orang yang berkunjung ke channel kita ya, calon subscriber kita, mereka itu akan melihat di bagian sini teman-teman. Ketika mereka scroll seperti ini, oh di sini ternyata banyak ya video-videonya. Dan ketika mereka menemukan video yang mereka cari atau video yang mereka butuhkan, secara otomatis mereka akan menonton video kita yang lain juga. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah pentingnya ya teman-teman, kita itu men-setting tata letak channel kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita kembali lagi ke YouTube Studio ya. Oke, kemudian di bagian yang kedua ini ada branding ya teman-teman. Nah, di bagian branding ini, di sini kita bisa mengganti foto profil kita ya teman-teman. Kita bisa mengganti banner kita dan kita bisa menambahkan watermark video kita di bagian sini ya. Oke, untuk yang pertama di sini ada foto profil. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal ya, channel kita itu harus kita pasang foto profil kita teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar orang-orang itu bisa mengenali channel kita ya. Jadi kita harus pasang foto profil kita ataupun logo channel kita ya. Bisa pasang juga foto teman-teman ya, supaya orang-orang itu mengenali oh itu channelnya si ini gitu. Nah, bisa kita baca di sini ya teman-teman. Foto profil Anda akan muncul saat channel Anda ditampilkan di YouTube, misalnya di samping video dan komputer Anda. Dan foto profil ini akan muncul ketika kita berkomentar di video orang teman-teman. Jadi akan terlihat juga di situ ya. Oke, di bawahnya sebaiknya gunakan foto berukuran minimal 90 x 98 pixel ya. Maksimal 4 MB. Gunakan file PNG atau GIF tanpa animasi. Pastikan foto Anda mematuhi pedoman komunitas YouTube. Nah, sebaiknya teman-teman di sini gunakan foto ukuran seperti ini ya, yang tercatat di sini ya. Ukurannya 98 x 98 pixel, maksimal 4 MB. Dan harus teman-teman ingat di sini ya, pastikan foto Anda mematuhi pedoman komunitas YouTube. Jadi teman-teman jangan sampai pakai foto artis atau pakai foto-foto yang gambarnya agak gimana gitu ya, karena itu akan melanggar pedoman komunitas teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, untuk menambahkan foto profilnya kita bisa klik aja ubah ini ya teman-teman. Karena saya sudah menambahkan foto profil saya, jadi di sini sudah terpasang ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan foto profil teman-teman. Oke, sekarang kita scroll ke bawah, lanjut. Nah, di bawahnya ada gambar banner teman-teman. Gambar ini akan muncul di bagian atas channel Anda ya, seperti ini ya contohnya. Nah, kemudian di sampingnya untuk hasil terbaik di semua perangkat, gunakan gambar berukuran minimal 2048 kali 1152 pixel, maksimal 6 MB. Jadi jika teman-teman mau membuat banner, ukurannya itu harus seperti ini ya, sesuai yang telah dicatatkan oleh YouTube di sini. Jadi channel YouTube teman-teman itu harus juga ada bannernya ya. Supaya apa? Supaya nanti penonton itu kalau berkunjung bisa langsung tahu isi channel teman-teman ya, hanya dengan melihat banner teman-teman, dan itu akan menarik penonton, dan penonton itu akan lebih percaya dan yakin untuk subscribe seperti itu.
Nah, untuk teman-teman yang belum bisa membuat bannernya, video tutorialnya sudah pernah saya buatkan ya, dan bagaimana cara memasangnya juga. Nah, di sini teman-teman juga bisa memasang banner dari sini juga ya. Teman-teman tinggal klik di bagian sini saja. Karena ini saya sudah memasangnya, jadi di sini sudah tampil seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada watermark video. Nah, watermark ini akan muncul di video kita ya, di pojok kanan pemutaran video. Jadi kita bisa menambahkan watermark kita di bagian sini teman-teman. Nih, seperti yang digambar ini ya. Dan kita juga bisa menampilkannya sesuai keinginan kita. Kita bisa mengaturnya waktu tampilnya itu bisa di akhir video saja ya, atau waktu mulai custom ya. Jadi tampilnya itu custom ya teman-teman, nggak pasti ya tampilnya. Kemudian di sini di keseluruhan video. Jadi dari awal video itu dimulai sampai akhir, watermark kita akan tampil. Nah, untuk menambahkannya, teman-teman tinggal klik saja di bagian ini ya. Karena saya sudah menambahkannya, jadi sudah terpasang seperti ini. Nah, jadi nanti ketika orang menonton video kita ya, jadi di video kita itu akan ada watermarknya seperti ini teman-teman. Dan ketika diklik ya, orang itu juga bisa subscribe di bagian sini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tujuannya kita men-setting branding kita ini ya. Tujuannya itu agar penonton itu bisa lebih paham isi dari video kita. Dan branding ini juga akan menjadi ikonik untuk channel kita, supaya orang-orang itu bisa mengingat channel kita teman-teman, seperti itu ya. Dan dengan gambar banner ini juga nanti orang-orang yang berkunjung itu bisa tahu isi dari video kita dan bisa tertarik dari situ juga ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada info dasar ya. Kita akan setting di bagian info dasar ini ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Di sini yang pertama ada nama. Pilih nama channel yang mewakili diri dari konten Anda. Perubahan nama dan foto profil Anda hanya dapat dilihat di YouTube, tidak di layanan Google lainnya ya. Nah, usahakan teman-teman pilih nama channel itu nama yang unik ya. Jadi maksudnya nama yang unik ini, nama yang jarang dipakai oleh orang-orang ya, ataupun nama yang belum dipakai oleh orang lain. Kalau bisa, buat nama itu jangan terlalu panjang teman-teman. Dan jangan sampai ada karakter-karakter atau huruf-huruf yang susah dibacanya. Karena itu nanti akan susah juga diingatnya oleh penonton. Seperti itu untuk nama ya teman-teman. Kemudian untuk yang bawah di sini ya. Nah, ini fitur baru ya teman-teman. Di sini ada handle. Pilih nama sebutan unik untuk channel Anda dengan menambahkan huruf dan angka. Nah, nama unik ini nantinya juga bisa dicari di pencarian. Nah, teman-teman bisa tambahkan nama unik ini ya, teman-teman. Untuk di sini saya menambahkan sinau.youtube. Karena untuk sinau YouTube itu sudah tidak bisa dipakai ya. Nah, kalau nama teman-teman itu sudah dipakai, teman-teman sudah tidak bisa menggunakan nama tersebut lagi. Makanya di sini saya kasih titik ya, sinau.youtube. Kemudian di bawahnya ini URL handle kita. Nah, ini juga bisa dicari di penelusuran ya. Ini juga bisa dibuka di web. Ketika kita mengetikkan https://sinau.youtube, ini akan kebuka channel kita teman-teman. Jadi selain URL channel ini, kita juga punya URL channel ini teman-teman ya. URL channel handle ini yang bisa dicari dan muncul channel kita seperti itu. Teman-teman harus membuat handle ini juga ya, karena ini penting juga teman-teman untuk kita itu nanti mempromosikan channel kita dengan menyebar link handle ini ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada deskripsi. Nah, di bagian deskripsi ini sangat penting sekali ya teman-teman untuk kita menjelaskan secara singkat isi dari channel kita ya. Sebagai contoh seperti ini. Teman-teman, yang pertama itu harus tuliskan nama channel teman-teman ya. Sinau YouTube adalah sebuah channel yang fokus memberikan ilmu dan tutorial seputar YouTube. Yang pertama, jelaskan ya isi channel teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa jelaskan juga ya apa yang akan dibahas di channel teman-teman di situ. Nah, tips dari saya, tuliskan nama channel teman-teman ini di depan ya. Kemudian jelaskan isi dari channel teman-teman, dan juga teman-teman harus memasukkan kata kunci di sini ya. Kata kunci video-video ingin teman-teman bahas nanti, topik apa sih yang ingin teman-teman bahas nanti di channel teman-teman. Nah, itu kata kuncinya itu dituliskan di sini di deskripsi ini juga, tapi dirangkai dengan kalimat.
Seperti ini ya contohnya. Pada dasarnya, channel ini sangat cocok untuk kamu yang serius dan ingin menjadi seorang YouTuber sukses. Ini kata kunci ya, menjadi seorang YouTuber sukses. Karena semua ilmu seputar YouTube dari awal sampai akhir di channel ini. Selain itu, ada juga tutorial seputar tips dan strategi untuk membuat channel YouTube kamu lebih berkembang. Panduan bagi YouTuber yang ingin mengembangkan channelnya dengan membahas mengenai SEO YouTube. Nah, ini kata kunci teman-teman. Cara membuat konten YouTube. Nih kata kunci untuk pemula. Bagaimana cara menambahkan subscriber YouTube untuk mencapai 1000 subscriber. Ini kata kunci juga teman-teman. Nah, kenapa saya menuliskan kata kunci juga di bagian deskripsi ini? Karena di bagian deskripsi ini juga dicatat oleh YouTube teman-teman. Ini tujuannya untuk apa? Ini untuk menunjang supaya channel kita itu mudah ditemukan. Dan kalau nanti ada yang menuliskan kata kunci ini ya, yang saya tuliskan di sini, ini nanti channel saya juga akan berpotensi muncul di situ ya. Seperti ini contohnya. Kalau teman-teman kurang percaya ya, saya scroll ke bawah. Nah, di sini itu saya menambahkan tulisan yang ngawur ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa baca di sini ya, DETTT apa ini, GS ini. Nah, ketika teman-teman mencari kata-kata ini di pencarian, itu akan muncul channel saya, teman-teman. Coba ya, kata-kata ini sudah saya salin di ini ya, di catatan saya. Nah, ini ya teman-teman. Saya copy, kemudian saya salin. Kemudian saya masuk ke YouTube. Nah, saya ketikkan di pencarian sini, saya pastekan di sini ya. Saya tempel, kemudian saya search. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Di sini muncul nama channel saya, ya. Itu artinya YouTube itu benar-benar mencatat deskripsi channel kita. Kita kembali lagi ke YouTube Studio. Jika teman-teman belum percaya, bisa cari sajalah kata kunci ini. Apakah muncul channel saya apa enggak, ya. Nah, kata-kata yang seperti ini, acak seperti ini aja bisa dikenali oleh YouTube ya. Apalagi kalau kita menuliskan kata kunci di deskripsi kita. Kemungkinan besar channel kita akan mudah ditemukan juga oleh orang-orang yang ingin mencari kata kunci yang kita tuliskan di sini. Jadi ini juga akan menunjang channel kita itu dikenal banyak orang ya, seperti itu. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada terjemahan untuk nama dan deskripsi channel. Nah, maksud dari ini, ketika nanti ada orang ya, orang dari negara lain yang berkunjung ke channel kita, kalau kita sudah menerjemahkan deskripsi channel kita yang di atas ini ya, nah itu nanti deskripsi ini akan otomatis berubah sesuai apa yang sudah kita terjemahkan di bawah sini, teman-teman. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Saya sudah menerjemahkan deskripsi saya ini ke bahasa Inggris. Jadi nanti ketika ada orang Inggris itu berkunjung ke channel saya dan melihat deskripsi channel saya, mereka sudah bisa memahami karena sudah secara otomatis diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkannya? Teman-teman bisa klik saja tambahkan bahasa ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih bahasa terjemahannya di sini. Nah, sebagai contoh bahasa Inggris gitu seumpama. Teman-teman pilih saja bahasa Inggris di sini. Nih ya, Inggris. Kemudian untuk nama channel bisa di copy ya. Kemudian tempel di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk deskripsinya, ini untuk nama channel kita nggak usah terjemahkan saja, nggak apa-apa. Kemudian untuk yang deskripsi channel ini kita bisa copy. Kemudian kita bisa terjemahkan secara online ya. Buka saja Google Translate ya. Kemudian teman-teman pastekan di situ dan terjemahannya bisa teman-teman pastekan di sini ya. Tempel di bagian sini. Kemudian jika sudah, klik selesai. Nah, nanti otomatis di bawah sini akan muncul terjemahan teman-teman ya, bahasa Inggris, bahasa apa itu yang sudah teman-teman terjemahkan, seperti itu. Oke, kemudian kita scroll lagi ke bawah ya. Nah, untuk URL channel ini adalah URL channel kita ya, teman-teman. Ini kita bisa mengkopinya di sini ya. Kemudian ini bisa kita promosikan, bisa kita sebarkan, bisa kita pasang di sosial media kita, atau bisa kita pasang di Facebook, Instagram, atau lain sebagainya ya, untuk media promosi juga. Selain ini juga ada tadi ya, handle tadi yang di atas, itu juga bisa gunakan untuk kita pasang di sosial media kita, supaya teman-teman kita itu juga tahu kalau kita punya channel YouTube. Seperti itu, teman-teman.
Oke, kemudian untuk yang di bawahnya ini, nah di sini ada link. Tambahkan link ke situs yang ingin dibagikan kepada penonton. Nah, link ini nantinya akan muncul di bagian deskripsi kita, teman-teman. Sebagai contoh nih, saya ganti tulisannya subscribe di sini gitu ya. Nah, nih di bagian bawahnya lagi, teman-teman juga bisa menambahkan link lainnya. Ketikkan saja Instagram atau Facebook gitu ya. Instagram gitu sebagai contoh. Nah, kemudian untuk URL-nya ini link Instagram teman-teman nanti bisa disalin ya. Kemudian ditempel di sini seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman mau menambahkan subscribe ini ya, teman-teman tinggal tambahkan aja di sini subscribe gitu. Kemudian linknya itu link YouTube teman-teman. Kalau teman-teman mau menambahkan lagi seumpama playlistnya teman-teman gitu ya. Di sini sebagai contoh saya tambahkan ya, panduan lengkap menjadi YouTuber pemula. Jadi YouTuber pemula, umpamanya ini ya. Dan di bagian URL ini playlist saya ya teman-teman, jadi saya bisa salin di YouTube kita ya. Kita buka aja playlist panduan lengkap cara jadi YouTuber ini ya teman-teman. Kita salin saja dan kita bisa tempel di bagian URL tadi. Nah, di sini ya teman-teman, nih. Coba buat judul link lebih pendek. Oh, berarti untuk judulnya tidak bisa panjang-panjang ya teman-teman. Buat saja cara jadi YouTuber gitu ya. Cara jadi YouTuber pemula. Cara jadi YouTuber pemula gitu ya teman-teman. Nah, untuk URL-nya ini tadi playlist saya ya yang di YouTube tadi. Kemudian jika sudah, kita klik publikasikan. Nah, coba kita lihat ya di YouTube kita apakah akan muncul gitu. Dan hasilnya akan muncul di bagian sini teman-teman. Nah, cara jadi YouTuber pemula nih ya. Nih, ini tadi subscribe di sini. Nah, ketika orang mengeklik ini, itu nanti akan otomatis ngelink ke YouTube kita dan bisa menekan tombol subscribe. Karena ini di akun saya, jadi tidak ada tombol subscribe-nya. Dan ketika orang-orang mengeklik yang di bagian ini, nih ya, cara jadi YouTuber pemula, ini akan mengarah ke playlist kita yang sudah kita tambahkan tadi ya, playlist saya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang bawahnya. Nah, untuk yang di bawahnya, link di banner. Nah, ini teman-teman juga bisa menambahkan link di banner teman-teman ya. Jadi ini nanti akan muncul di bagian banner teman-teman di bagian bawah ya. Teman-teman bisa milih di sini, klik saja link di banner. Ini ada 5 link pertama. Ada link pertama, 2 link pertama, 3 link pertama, 4 link pertama. Teman-teman bisa pilih saja sesuai kebutuhan teman-teman ya. Jadi link ini tuh diambil dari link yang sudah kita tambahkan ini teman-teman ya. Itu nanti akan muncul di bagian sini teman-teman. Nah, seperti ini di bagian ini ya. Jadi ketika orang itu mengeklik, itu juga akan ngelink seperti tadi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bawah ini kita bisa menambahkan juga info kontak ya teman-teman. Beritahu penonton cara menghubungi Anda untuk mengajukan pertanyaan terkait bisnis. Alamat email yang Anda masukkan dapat muncul di bagian tentang di channel Anda dan dapat dilihat oleh penonton. Nah, teman-teman bisa tambahkan email teman-teman di bagian sini juga ya. Nah, ini untuk email dari Sinau YouTube ini ya. Oke, kemudian jika sudah, jangan lupa publikasikan untuk menyimpannya. Oke, sampai sini semoga teman-teman bisa jelas ya, dan nanti bisa diterapkan di channel teman-teman masing-masing. Selanjutnya kita sekarang akan men-setting di bagian sini teman-teman. Kita klik di bagian setelan ini ya. Nah, ini adalah setelan lanjutan untuk channel kita teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, yang pertama di sini ada setelan umum. Di sampingnya lagi ada nilai mata uangnya ya. Kita bisa baca di sini, pendapatan dikonversi dari dolar Amerika Serikat berdasarkan nilai tukar histori. Nah, kita bisa ubah untuk mata uangnya ini ke Indonesia ya. Jadi nanti ketika kita sudah monetisasi itu, pendapatan kita itu akan otomatis dikonvertkan ke mata uang rupiah ya, atau mata uang Indonesia teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya
yang di bagian bawahnya ini ada channel. Kita klik. Nah, di bagian channel ini ada 3 ya teman-teman, info dasar, setelan lanjutan, dan kelayakan fitur. Kita bahas yang di info dasar dulu ya. Nah, untuk di info dasar ini, untuk domisilinya kita pilih domisili sesuai kita tinggal ya. Karena kita tinggal di Indonesia, kita pilih Indonesia. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada kata kunci teman-teman. Nah, kata kunci ini apa sih? Kata kunci ini adalah kata kunci channel kita ya. Jadi di channel teman-teman itu membahas masalah apa, itu kata kuncinya harus dituliskan di sini semua ya. Nantinya itu channel teman-teman mau membahas masalah apa saja gitu. Sebagai contoh di sini ya channel saya, karena di sini tutorial YouTube, saya ketikkan di sini tutorial YouTube ya, seputar YouTube, bikin channel YouTube, YouTuber pemula, belajar YouTube ya. Ini adalah kata kunci dari channel saya yang akan saya bahas di channel saya. Dan kemudian jangan lupa ya, jangan lupa tuliskan juga nama channel teman-teman di kata kunci sini ya. Ini sebagai contoh Sinau YouTube nih ya. Nah, tuhnya untuk apa? Ini nanti supaya channel teman-teman itu mudah ditemukan juga. Tapi bukan berarti ketika teman-teman itu menuliskan nama channel teman-teman di sini, channel teman-teman itu bisa ditemukan dengan mudah ya. Masih banyak faktor lainnya juga yang membuat channel teman-teman itu nantinya nggak bisa ditemukan ya. Videonya sudah pernah saya bahas juga ya, nanti bisa dicari. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada setelan lanjutan. Kita klik. Yang pertama ada penonton ya, kemudian Anda akan menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak atau enggak. Oke, kita scroll ke bawah. Langsung saja saya jelaskan intinya ya di bagian sini. Nah, intinya di sini jika channel teman-teman itu dibuat untuk anak-anak, teman-teman pilih yang bagian atas ini. Jika channel teman-teman itu tidak dibuat untuk anak-anak atau untuk dewasa gitu ya, contohnya seperti channel ini kita pilih yang ini ya, yang bagian tengah ini, yang nomor 2. Nah, ini ya nomor 2. Tidak, tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, kalau kita memilih yang bagian 3 ini nantinya setiap kita upload video, itu nanti kita akan memilih 2 bagian ini teman-teman. Jadi tidak otomatis ya kalau kita memilih yang bagian 3 ini. Oke, kita pilih yang tengah ini ya. Kemudian untuk bawahnya, ini untuk teks otomatisnya ini saya tidak checklist ya. Kemudian untuk di bagian klip ini teman-teman. Nah, kenapa saya checklist di bagian klip ini? Karena saya mengizinkan penonton itu nantinya mengambil klip dari video saya. Ya, nih bisa kita baca di sini. Jika Anda membatalkan pilihan opsi ini, penonton tidak akan bisa mengambil klip konten Anda, dan klip konten Anda yang sudah ada akan dinonaktifkan jika Anda memilih opsi ini ya. Jika kita tidak checklist berarti itu nanti tidak muncul ya. Jadi klip itu gambarnya seperti ini teman-teman di bagian bawah video kita. Nih ya. Oke, untuk setelan selanjutnya kita langsung ke bagian sini aja ya. Untuk yang di bagian setelan lainnya ini saya tidak menyeting di bagian ini ya. Kemudian default upload ya. Nah, di bagian default upload ini fungsinya nanti ketika kita itu upload video, apa yang kita isikan di bagian default ini akan muncul secara otomatis teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Di bagian deskripsi ini sudah saya isikan ya. Saya isikan hashtag dan juga deskripsi lainnya. Nah, jadi nanti ketika saya upload video dari web ataupun dari Google Chrome, itu untuk deskripsinya ini otomatis terisi karena saya sudah mengisi di bagian deskripsi ini. Tapi jika teman-teman itu mengupload videonya langsung dari aplikasi YouTube, ini tidak akan berfungsi ya. Jadi default upload ini itu hanya berfungsi jika kita mengupload video dari Google Chrome ya ataupun dari komputer seperti itu. Nah, untuk judulnya tidak usah diisikan ya, karena kita membuat video juga nggak satu judul saja ya. Untuk deskripsinya saya mengisikan di bagian hashtag dan juga keterangan di bawahnya ya. Untuk penjelasan channel saya gitu. Untuk deskripsi yang awalnya, untuk deskripsi sesuai videonya itu nanti saya isikan setelah video saya upload seperti itu teman-teman. Kemudian di bawahnya untuk visibilitas ini jangan jadikan langsung publik ya, kita pribadikan dulu supaya nanti
setelah kita upload video itu videonya tidak langsung dipublikasikan. Jadi kita bisa setting dulu ya di bagian lainnya ya. Oke, kemudian untuk yang di bawahnya, untuk bagian tag ini saya hanya isikan nama channel saya teman-teman, karena nanti untuk tag videonya kan juga beda-beda ya setiap videonya. Jadi nanti kita bisa isikan setelah kita upload videonya seperti itu. Kemudian untuk setelan lanjutan kita klik ya. Nah, di bagian setelan lanjutan ini yang pertama ada segmen otomatis ya. Segmen dan momen penting membuat video Anda lebih mudah ditonton. Anda dapat menimpa saran otomatis dengan membuat segmen Anda sendiri di deskripsi video. Segmen otomatis ini contohnya seperti ini teman-teman. Kita buat segmen ya, segmen video kita dan diberi menit seperti ini. Jadi nanti akan keluar segmen-segmennya teman-teman. Nah, ketika kita tidak menceklis di bagian ini, nanti di deskripsi video itu tidak akan bisa muncul untuk segmennya tersebut ya, seperti itu ya. Oke, lanjut ke bagian yang bawahnya ya. Di sini ada lisensi YouTube standar dan Creative Commons. Kenapa saya memilih lisensi YouTube standar? Nah, ini ada dua perbedaan ya di bagian lisensi YouTube standar dan Creative Commons. Untuk lisensi standar ini, jadi video kita itu adalah video hak cipta kita teman-teman. Dan nanti ketika ada orang yang mengupload video kita, itu otomatis akan terdeteksi hak cipta ya, akan terkena pelanggaran hak cipta karena memakai video kita ya, kalau kita memilih yang lisensi YouTube standar ini. Jadi itu video adalah hak cipta kita. Tapi jika kita memilih yang Creative Commons, ini kita membiarkan video kita itu bebas digunakan oleh orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang menggunakan video kita, itu tidak akan terkena hak cipta karena kita sudah menyetujuinya ya, karena kita sudah memilih Creative Commons ini. Seperti itu ya. Sampai sini jelas ya? Masih betah nyimak? Oke, lanjut. Kemudian untuk yang sampingnya di sini ada kategori. Nah, kategori ini adalah kategori channel kita ya, atau kategori video kita. Nah, inilah teman-teman kenapa saya bilang kita itu harus menentukan satu topik di video kita supaya kita itu mudah menentukan kategori di bagian ini ya. Kalau kita sudah memilih satu kategori, itu otomatis kita tidak perlu mengganti-gantinya lagi. Tapi jika channel teman-teman itu videonya campur-campur ya, teman-teman itu harus mengganti di setiap video teman-teman ya. Ketika teman-teman itu membuat video komedi ya, teman-teman harus mengganti kategorinya di bagian komedi juga ya. Seperti itu. Itulah susahnya kalau konten kita campur-campur. Kita harus selalu mengganti kategori ini. Ini penting juga ya, karena untuk kategori ini, jadi ini adalah pengelompokan video kita ya. Jadi video kita itu temanya apa akan dimasukkan di salah satu kategori yang ada di sini ya. Kalau musik ya pilih musik ya, kalau komedi pilih komedi, hiburan-hiburan, hewan-hewan ya. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut yang di bagian bawahnya. Sertifikat bahasa dan teks. Di sini saya pilih bahasa Indonesia ya. Untuk bahasa judul dan deskripsinya juga saya pilih bahasa Indonesia. Untuk sertifikat dan teksnya ini saya pilih yang konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, kita lanjut scroll. Di sini ada komentar. Nah, untuk yang pertama ini, jika kita memilih izinkan semua komentar, itu semua orang yang menonton video kita itu bisa berkomentar di video kita ya. Tapi kalau kita memilih yang di bawahnya, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Jika kita memilih yang ini, nantinya kalau ada orang yang berkomentar yang tidak sopan atau kata-kata apa gitu ya, itu nanti akan otomatis masuk ke spam. Nah, jika kita memilih yang nomor 3 ini, tahan semua komentar untuk ditinjau. Jadi semua komentar yang masuk itu kita harus tinjau satu persatu mana yang akan disetujui, seperti itu. Nah, untuk yang di bagian 4 ini ya, ini nonaktifkan komentar. Kita bisa menonaktifkan komentar di video kita ya, kalau kita mengaktifkan yang bagian ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang bagian bawahnya, tunjukkan jumlah penonton yang menyukai video ini. Nah, ini kita bisa tidak checklist juga seperti ini ya, kita hilangkan checklistnya. Kalau seperti ini nantinya untuk jumlah penonton yang menyukai video kita itu tidak akan terlihat oleh orang lain ya. Tapi jika kita checklist, nantinya untuk orang yang like video kita itu akan muncul teman-teman, jumlahnya berapa gitu, seperti itu ya.
Oke, kita lanjut ke bagian yang bawahnya, izin. Nah, untuk yang di bagian izin ini saya tidak setting di bagian ini ya teman-teman. Di sini tidak ada settingan. Kemudian untuk bagian komunitas pun di sini ini juga saya tidak ada settingan di bagian sini ya. Seperti itu. Untuk di bagian perjanjian di sini pun tidak ada settingannya ya teman-teman. Jadi untuk settingannya hanya di bagian yang tadi ya, yang saya sampaikan di awal. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke bagian channel. Nah, untuk yang tadi kan baru di info dasar ya teman-teman. Nah, untuk yang tadi kan baru yang di bagian info dasar. Nah, untuk yang di bagian setelan lanjutan ini juga sudah tadi ya. Selanjutnya di bagian kelayakan fitur. Oke. Nih, di bagian kelayakan fitur ini teman-teman, di sini bisa kita baca, Anda dapat mengelola akses ke fitur lainnya di sini. Fitur menengah dan lanjutan memerlukan verifikasi tambahan yang membantu kami menjaga komunitas YouTube agar tetap aman bagi semua orang. Seperti itu ya. Untuk yang di bagian satu, yang nomor 1 itu fitur standar. Nah, di sini harus teman-teman aktifkan ya, supaya teman-teman itu bisa mengupload video, bisa membuat playlist, menambahkan kolaborator ke playlist, dan menambahkan video baru ke playlist yang sudah ada. Untuk persyaratannya ada di sini ya, sudah tercatat di sini. Untuk menambahkan fitur standar, syaratnya channel tidak memiliki teguran pedoman komunitas yang belum terselesaikan. Oke, seperti itu ya. Untuk yang di nomor 2, fitur menengah ini, di fitur menengah ini jika kita tidak mengaktifkannya, nantinya itu kita tidak bisa mengupload video yang berdurasi lebih dari 15 menit ya, dan juga nantinya kita tidak bisa mengganti thumbnail kita teman-teman. Kemudian kita juga tidak bisa live streaming. Nah, teman-teman harus mengaktifkan fitur menengah yang nomor 2 ini juga ya. Syaratnya apa? Syaratnya ada di sini nih tercatat. Untuk mendapatkan fitur menengah ini ya, syaratnya fitur standar yang satu diaktifkan ya. Nah, teman-teman harus mengaktifkan fitur standar yang nomor 1 itu ya, dan juga verifikasi nomor telepon. Teman-teman nanti klik saja di bagian sini ya. Kalau ini belum aktif, itu nanti akan ada petunjuk untuk mengeklik di bagian sini. Dan teman-teman diminta untuk memasukkan nomor telepon teman-teman ya. Kemudian nanti kodenya bisa teman-teman masukkan. Dan setelah itu sudah terverifikasi seperti ini. Kemudian yang nomor 3, yang terakhir, fitur lanjutan. Nah, untuk fitur lanjutan ini, jika kita tidak aktifkan, kita tidak bisa menyiarkan lebih banyak live streaming, mengupload lebih banyak video per hari, buat lebih banyak video short, dan masih banyak lagi ya. Jadi teman-teman harus aktifkan yang di bagian ini juga. Syaratnya apa? Syaratnya di sini fitur menengah yang aktif ya. Jadi fitur menengahnya harus aktif dulu teman-teman. Kemudian di sini harus verifikasi video ataupun tanda pengenal yang valid ya, ataupun kita bisa hanya menonton history channel kita ya. Kita tinggal nonton-nonton aja video yang ada di YouTube, dan secara otomatis nanti akan terbentuk teman-teman ya untuk history channelnya, dan kemudian nanti akan aktif sendiri untuk fitur lanjutan ini. Nah, di sini kita juga bisa memverifikasi dengan video ya teman-teman, dan juga memverifikasi dengan tanda pengenal yang valid seperti itu. Nah, jika dirasa sudah diatur semua, teman-teman tinggal klik simpan di bagian sini. Nah, secara otomatis untuk settingannya sudah tersimpan ya teman-teman. Jadi sampai di sini nanti bisa teman-teman praktekkan ya di channel teman-teman masing-masing. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Silahkan lanjut tonton video ini ya. Siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman. Tetap semangat buat sahabat YouTube yang masih berjuang. Teruslah belajar dan terapkan, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.